Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai doa bersama terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, tolong dipimpin doa bersama. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Ada udah Yosifah, Ibu. Nindi juga, Bu. Nindi. Iya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa ya? Apa ada yang dititipkan surat? Sepertinya Nindi sakit, Ibu. Sakit. Sudah berapa hari? Baru hari ini. Iya. Selain Nindi ada lagi? Ada udah Yosifah, Bu. Ada kenapa tidak hadir? Dia sakit, Bu, habis jatuh dari motor kemarin. Oh, kalian sudah menjemput Adam? Belum, Ibu. Rencananya pulang sekolah ini. Oke, baik. Kalau Yosifa, kenapa tidak hadir? Dia dispek, Bu, ada lomba futsal antar sekolah. Oke, dispen ya? Iya, Bu. Baik anak-anak, sebelum masuk ke dalam materi, coba anak-anak lihat dalam laci dan bawah bangku kalian apakah ada sampah. Kalau ada silakan buang keluar. Baik, Bu. Dan jika masih ada yang mengantuk karena ini siang setelah istirahat, silakan mencuci muka terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang teks fabel. Sebelumnya anak-anak ada yang tahu tidak teks fabel itu apa sih? Ayo gimana nih? Belum tahu, Bu. Ayo Nabila, apa teks Yang fabel? baik, Bu, teks fabel itu teks cerita fiksi mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya manusia. Ya betul Nabila. Ya, saya tahu, Ibu, seperti kancil dan buaya ya, Ibu. Ya betul Afifah, seperti kancil dan buaya. Untuk memperjelas terlebih dalam lagi tentang jawaban dari Nabila, teks fabel ini adalah cerita bermoral yang menggambarkan budi dan watak manusia yang diperankan oleh hewan. Nah, contohnya seperti yang dibilang oleh Afifah, yaitu kancil dan buaya. Lalu di dalam teks fabel ini ada beberapa struktur. Apakah anak-anak ada yang tahu struktur teks fabel? Saya, Bu. Iya Nabila, apa saja? Ya, Bu, jadi struktur teks fabel itu terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Baik, itu Nabila, ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi teks fabel ini pengertiannya cerita bermoral yang diperankan oleh hewan. Lalu ada beberapa strukturnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabila tadi, ada orientasi, komplikasi, resolusi yang ketiga, dan yang keempat ada koda. Anak-anak ada yang tahu nggak sih orientasi itu apa? Saya, Bu. Ya, Viva. Pengenalan, Ibu. Pengenalan, iya benar. Orientasi ini adalah bagian awal dari cerita atau pengenalan yang akan mengenalkan tentang tokoh, latar
Misalnya ada tokoh buaya, tokoh kancil, dan latar depannya ada di hutan, sungai. Dan waktunya bisa pagi, siang, sore, dan malam. Lalu untuk komplikasi ada yang tahu anak-anak? Tidak, Ibu. Tahu, Bu. Ya, Nabila. Ya, jadi komplikasi itu berisi konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan yang lainnya. Ya betul Nabila. Komplikasi ini bagian masalah atau konflik yang ada di dalam cerita. Biasanya dalam komplikasi ini ada pertentangan antara kepribadian tiap tokohnya. Contohnya kancil dan buaya yang disebut oleh Afifah tadi. Kancil yang baik dan buaya yang jahat. Di sini ada masalah dan konflik antara dua kepribadian tokoh ini. Lalu selanjutnya ada resolusi. Apa ada yang tahu tentang resolusi? Tidak, Ibu. Resolusi di dalam cerita fabel ini adalah bagian penyelesaian. Biasanya tokoh utama di sini melakukan aksinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu yang selanjutnya ada koda. Anak-anak ada yang tahu nggak koda itu apa? Tahu. Apa itu Nabila? Koda itu berisi nilai moral yang diungkapkan pengarang dalam cerita tersebut, Bu. Betul Nabila, koda itu amanat. Iya betul. Amanat yang bisa kita petik dalam cerita fabel ini. Biasanya koda ini isinya itu tentang moral dan nilai pendidikan yang dapat mengedukasi pembacanya. Lalu selain struktur, ada juga ciri-cirinya. Ada yang tahu tidak ciri-ciri teks fabel itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, gimana? Ciri-ciri dari teks fabel itu yang saya ketahui, yang pertama tokoh utamanya itu binatang, Bu. Iya betul Nabila, tokoh utamanya itu binatang. Seperti dalam pengertian tadi, itu cerita yang diperankan oleh binatang. Lalu yang selanjutnya ada lagi yang tahu? Tidak, Bu. Baik, untuk yang selanjutnya itu bersifat fiksi atau tidak nyata. Terus ada juga alur cerita tidak rumit dan wataknya itu seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang pengkhianat. Seperti itu ya. Ya, Bu. Baik, anak-anak semua, setelah apa yang saya jelaskan, Ibu jelaskan dan teman-teman semua menjawab, untuk mengasah materi kita hari ini, anak-anak bisa membuat 3 kelompok ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini kegiatan kita itu nanti membaca dan menentukan struktur teks fabel yang ada di dalam buku cetak. Jadi nanti anak-anak bisa membuka buku cetak halaman 30 yang berisi tentang cerita gajah dan tikus. Di situ anak-anak kalian akan menentukan struktur di mana ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nanti ketua kelompoknya bisa maju ke depan untuk menjelaskan strukturnya dan isi dari cerita itu. Baik, Bu. Ibu beri waktu setengah jam untuk mengerjakan. Kalau kurang nanti kita bisa lanjutkan di minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Silakan dikerjakan ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 yang harusnya kita selesai. Mungkin minggu depan bisa kita lanjutkan kembali ya untuk presentasi tentang jawaban kalian. Baik, Ibu. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat. Amin.